ada 2 vokalis yang lumayan diperhitungkan dulu di Bandung, cowok. Aku bisa sebutin. Aku tuh nanya karena aku berpikiran ketika lu pengen tahu sesuatu, lu lebih baik nanya. Lu bakalan dikasih tahu mungkin bisa apa ya, lebih detail lah gitu. Tapi yang aku dapatin bukan itu. Ya gitulah katanya gitu jawabannya. Loh, kenapa selalu nggak mau ngasih tahu? Ini 2 orang nih, kenapa? Terus beberapa ada yang bilang kayak gini, karena ketika seseorang ngasih tahu triknya, dia tuh takut kalau misalkan yang dikasih taunya itu jadi lebih jago dari dia, jadi saingan. Loh, kok berpikirnya seperti ini? Udah dari situ aku pernah ngucap nih Kang, suatu saat kalau aku punya atau dikasih kelebihan atau dikasih apa ya, rezeki bisa tahu ilmu yang benar untuk memproduksi vokal, aku pengen ngebagi sama orang-orang. Apalagi yang butuh lah ya, sama vokalis-vokalis ekstrim. Aku tuh janji sama diri sendiri. Jadi dendam, tapi dendamnya in a good ways gitu. Betul. Aku balesinnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Teh Popo Puji. Nah, Teh Popo Puji ini kalau di Bandung dengan anak-anak metal nih, wah terkenal banget nih. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Teh, nama aslinya siapa sih Teh? Nama asli sesuai KTP dan akte. Puji Aprianti Kasari. Cuman ya biasa dipanggil lebih sering Popo Puji. Popo Puji. Tapi di jasad malah ada panggilan yang lain lagi sekarang. Apa itu Teh? Jessica. Jadi itu tercipta karena apa ya, si jasad itu ngebangun image bahwa vokalisnya tuh bener-bener perempuan. Karena kalau misalkan ya itu ngedengerin lagunya jasad doang, itu tuh tanpa ngeliat perform ya, itu nggak akan tahu kalau itu tuh cewek gitu dari suara, dari apa gitu kan. Jadi konsep manggungnya jasad itu bukan cuma manggung tapi foto, pokoknya semua kegiatannya jasad saya harus pakai make up. Terus sampai jasad itu band, nggak tahu di Bandung doang atau di Indonesia, band death metal yang punya MUA sendiri. Apa itu MUA ya betul? Make up artist. Oh gitu. Jadi kebetulan istrinya basis Wayuli, istrinya itu memang merangkap sebagai fotografer juga, tapi main jobnya juga Bu Titi itu MUA. Jadi ketika aku harus bantuin jasad, dandanin. Bingung kan? Kalau suruh dandan sendiri udah kacau pasti gitu. Dan ini benar-benar yang dandanin profesional aja gitu. Terus yang dipikirin gimana kalau kena keringat nggak luntur, terus sampai ya segala macem. Nah makanya aku awalnya iseng kalau kenalan Teh Popo, jangan panggil Popo, Jessica. Bawa terus si jasad. Jadi pas face-nya jasad itu kan pas perkenalan nih kalau di panggung dan saya Jessica gitu. Yang tahu-tahu sih pada ketawa. Tapi ternyata fans-fansnya jasad itu kan nggak semua orang lama dan ya namanya penonton musik ya pasti ada regenerasi juga gitu kan. Nah yang muda-muda itu yang nggak tahu aku pasti manggilnya Jessica gitu. Jadi panggilan aku tuh banyak banget. Termasuk di rumah juga ya? Iya, Puji, Popo, terus di rumah dipanggil Pupu. Nah itu adalah sejarah kenapa tercipta Popo, sebenarnya plesetan aja dari panggilan rumah. Jadi makanya aku bisa ngebedain Kang, kalau misalkan yang panggilnya Puji itu pasti teman-teman sekolah. Sekolah. Popo itu pasti musik udah. Kalau manggilnya Pupu itu pasti keluarga atau tetangga gitu. Jadi yang dekat sama keluarga pasti manggilnya Pupu. Jadi beda lagi. Aku jadi bisa ngebedain sesuai panggilan. Mereka manggilnya yang mana? Kalau misalkan Uji itu temen-temen meskipun metal-metalan tapi dari zaman dulu. Yang kenal aku masih yang picik-picik yang SMP gitu, SMA diasuh sama mereka. Manggilnya pasti Uji, pasti itu. Kita nggak mau capek kali ya
panggil nama belakang aja. Iya kan? Zaman dulu kan maksudnya mereka taunya nama asli kan. Iya. Kalau ya masih belum kepikiran pakai nama samaran, nama panggung atau apa, belum kepikiran itulah Kang. Makanya ketika ketemu sama orang yang namanya Uji, ini pasti old school, dia udah kenal dari dulu gitu kan. udah akrab banget manggilnya Uji. Makanya Kak, ketika ketemu sama teman-teman yang manggilnya Uji, itu kayak adik tuh, ini pasti old school, kenalnya udah lama kayak gitu, udah ketahuan. Jadi bisa dikotak-kotakin itu ya. Kalau ini saya harus apa nih lebih ketemu orangnya lebih humble, kalau ini enggak gitu kan. Ya enggak juga sih, Enggak juga. kalau hamba harus ke semua sih. Semuanya. Itu attitude meskipun Adab ya. ya meskipun di apa kita mainin musik ekstrim, kalau menurut aku tetap aja attitude nomor satu. Tetap aja attitude itu tidak apa ya secara langsung diajarkan di sekolah, di rumah atau di mana, tapi kita juga harus mempelajari dan menerapkan dimanapun gitu. Jadi dan di dunia band pun mau sejago apapun lu, tapi kalau attitude-nya jelek itu nggak akan kepake. Betul deh. Dan banyak juga anak-anak band yang attitude-nya udah nggak bagus, itu nggak dipakai di tempat lain ya, Be. Betul sekali. Sejago apapun. Sejago apapun ya. Termasuk aktor-aktor juga kayak gitu teh. Ya. Gitu loh. Ya karena kan kalau adab itu Nomor satu. ya memang tidak harus, tapi ya kalau adabnya nggak bagus ya males juga gitu. Ketemu sama orang adabnya jelek, ya udahlah cukup tahu kan Cukup kayak tahu. gitu. Betul, Teh. Teh, Ya. dari kecil udah bisa nyanyi ya Nyanyi bakatnya? ya, bukan teriak-teriak. Sebenarnya kalau basic dari keluarga sih sebenarnya nggak ada yang musisi. Iya. Cuman alhamdulillah apa ya, almarhum bapak juga punya kesukaan hanya pendengar aja sebenarnya, ngedengerin musik. Terus kalau zaman dulu tuh mungkin orang-orang zaman dulu terbiasa dengan ngedengerin musik terus yang pakai speaker gitu kan, tapi random aja. Terus pernah juga almarhum bapak cerita juga senengnya ngedengerin blues, macem-macem lah gitu. Tapi nggak ada sama sekali di keluarga itu yang seneng musik-musik kenceng. Paling kenceng itu rock lah. Rock aja. Rock aja sampai dari zaman sekolah pun. Kebetulan kakak juga dulunya anak band, tapi ya kakak juga maininnya kan kayak alternatif rock gitu kan, atau pop alternatif. Aku ngedengerinnya juga atau misalkan diajakin ke studio, yang ada ngantuk, WT aja gitu. Jadi makanya nggak mainin yang begitu gitu. Terus memang dari dulu udah tertariknya sama yang metal kenceng. Dari mulai rock, nemuin kayaknya kok kurang kenceng terus berasa kayak gitu, nyari yang lebih kenceng lagi. Terus di zamannya dulu masih akhir-akhir 90-an itu kita tuh di anak musik tuh kan ada istilah yang namanya poser. Apa itu artinya? Jadi kalau misalkan kita pakai sesuatu barang, atau misalkan kita ngakuin gue anak hardcore nih, gue anak death metal, tapi kita nggak ngerti gitu, atau band-bandnya tuh nggak ngerti, wah pasti udah habis tuh dibilangin, wah lu poser gitu. Iya di langsung kalau zaman dulu tuh lu nggak usah ngaku-ngaku, tapi lu harus pahamin dulu gitu. Menjiwai gitu. Iya makanya bedanya kalau anak-anak dulu itu sampai sama musiknya tuh paham banget gitu, ngelotok lah gitu ya. Mau itu genrenya di punk, death metal, hardcore atau apapun, mereka nggak lupa rootsnya. Band-band yang menjadi influence-nya mereka tahu banget gitu. Jadi zaman dulu tuh bukan nggak mungkin, tapi hampir jarang ditemui orang yang asal pakai baju band. Misalkan pakai baju Suffocation nih, pas ditanya coba vokalisnya siapa gitu, karena aku aja cewek nggak luput dari itu. Kebetulan dulu nongkrong di Ujung Berung kan, di Ujung Berung, terus ya gitu lagi nongkrong. Tempatnya metal di sana ya? Ya sejarahnya seperti itu. Tapi kan kalau di Bandung sebenarnya banyak nongkrongannya.
cuman jadi salah satu pentolan lah yang salah satu tongkrongan yang menelurkan banyak musisi ekstremis. Nah di sana juga nggak lepas tuh aku ditanyain juga Kang, jadi wah suka death metal, band apa yang disuka, Decide, siapa vokalisnya, Glenn Benton, oh iya tahu, berarti kan nih anak bener nih gitu, ngikutin, nggak cuman ikut-ikutan aja. Bahkan dulu pas nongkrong di Ujung Berung itu awal-awal saya masih punya band punk. Oke. Punk sama metal beda ya? Beda, tapi punknya bukan, jangan disamain sama yang ngamen di pinggir jalan ya gitu kan. Karena ya kita bikin karya dan bikin album kayak gitu-gitulah gitu. Nah jadi genre yang aku mainin tuh sebenarnya bukan langsung ke death metal Kang. SMP. Aku mulai ngedengerin dari SD. Wih, iya. Dan itu kan masih belum belum bisa diterima lah sama keluarga. Jadi pas awal-awalnya pergi kemana, tapi ada satu story yang alhamdulillah seneng aja gitu ya. Dulu tuh almarhum bapak punya sahabat yang punya lapakan CD dan kaset di Cihapit. Ya. Itu kan terkenal juga tuh di sana. Jadi setiap bapak kalau misalkan mengunjungi temannya, diajak. Ya awalnya diajak. Nah di sana tuh aku malah kan biasa anak kecil mungkin anak SD, ayo pulang nggak betah. Nah aku beda. Aku tuh ngeliat ini apa. Itu udah beneran tertarik aja gitu. Pengen tahu ya? Iya kan nggak ngerti ya dulu covernya yang agak-agak kalau dulu tuh nggak terlalu ekstrim nggak terlalu jelas kayak sekarang gitu. Tapi ini apa? Dulu kan random. Internet belum ada lah dulu kan. Jadi ya kalau dibilangnya band-band death metal itu yang logo bandnya itu akaran, dibilangnya gitu kan, berakar gitu, kayak akar gitu. Ngeliatin ya kayak gitu. Nah beberapa kali setiap diajakin pulang, Pak mau ini. Dibeliin. Terus pas awalnya aduh banyak banget, udah jangan banyak-banyak gitu. Terus kan awalnya kan udah ambil aja. Setiap Pak kapan kesana lagi? Kamu kesana pasti aja nggak enak gitu. Kadang ya dipaksa sama bapak nerima uang baru temennya mau gitu kan. Tapi kan nggak enak kan kalau gitu. Udah nanti lagi jadi sampai nggak diajak tuh. dan lama kelamaan jadi tahu gitu. Oh ternyata memang kalau misalkan pengen tahu banyak musik yang aneh-aneh itu beda-beda, berarti harus beli CD, harus beli kaset, ke Aquarius, terus di Aquarius ya. Aquarius waktu itu ada. Ya karena kan ada terpisah lah. Kalau misalkan untuk yang musiknya ekstrim itu ada tandanya merah kalau nggak salah ya. Jadi itu udah pasti musik ekstrim tuh gitu, kayak gitu-gitu. Terus penyebaran zaman dulu itu lewat tongkrongan dan diskusi. Betul. Dulu. Nah kalau sekarang bukan tidak ada. Jadi mungkin teman-teman di generasi yang sekarang itu mikirnya ngapain sih nongkrong. Banyak lah yang kayak gitu ya dari zaman-zaman 2010-an tuh ngapain sih nongkrong. Sebenarnya dari nongkrong itu kalau kita flashback perputaran informasi itu awalnya dari situ. Betul. Kayak misalkan ada band yang baru ngeluarin album, karena dulu internet kan masih nggak ada. Kita ya udah ngebahas tuh si musiknya seperti apa. Terus ada yang bawa majalah gitu kan. Kadang dulu yang ngopi-ngopi kaset gitu kan. Kaset ini makanya tip decknya ada 2 kan dulu. Betul. Wah udah dipinjam sama teman, direkam, terus didengerin gitu. Anak-anak sekarang nggak harus melakukan itu gitu. Lu pengen tahu apa, tinggal browsing keluar tuh informasinya. Mau istilahnya band death metal vokalisnya cewek, dah sudah keluar. Ya. Sedunia tuh keluar gitu kan. Informasi apa sih yang nggak ada gitu. Bahkan kalau nggak jeli malah banyak misinformasi di sana. Betul.
Nah, itu juga jadi apa ya, salah satunya. Kalau mungkin sekarang dengan masifnya informasi, tongkrongan juga bisa jadi bantuan menyaring informasi yang salah gitu. Kalau menurut aku ya, jadi aku tidak pernah mau apa ya, menjauh dari teman-teman komunitas, karena pas ketemuan itu ada aja gitu yang Informasi baru. dibahas Bahas ya. gitu. Ya mungkin sekedar kabar teman-teman sesama musisi, misalkan si A udah keluar dari band ini yang memang si informasinya belum keluar. Masih sempat nongkrong bareng kayak gitu. Selalu dari semua kesibukan selalu Disempetin. aku sempetin. Meskipun ya udah nggak bisa seminggu sekali, kadang nggak bisa gitu. Iya. Pokoknya ada waktu semuanya lagi pada santai, ketemuan lah. Ya mungkin ada grup WhatsApp ya, tapi ternyata tidak menggantikan. Beda ngobrol Langsung ya. face to face gitu sama Offline di dan grup. online. Ya beda banget. Belum orang kan nggak sama semuanya. Ngebaca tulisan apa kan nggak ada emosi kan. Jadinya ada yang baper lah apa. Bedanya itu sih. Gitu. Dan untungnya lagi dengan suami satu frekuensi ya. Alhamdulillah. Kalau beda frekuensi pasti banyak larangan kali ya. Ya karena dari dulu pokoknya ketemu sama cowok, kalau misalkan udah mengekang untuk main musik, udah lebih baik nggak lanjut. Lebih baik nggak lanjut. Oke. Bahkan kalau misalkan kamu milih saya atau band-bandan, nah saya band-bandan. Oke, baik. Dan itu dari dulu ya. Ya karena kayak gini, milih misalkan nonton ke bioskop atau nonton Band. acara band, ya saya nonton acara band. Oke. Ya kan kalau acara band umumnya di weekend. Iya. Kalau nonton kan lebih baik weekday aja. Betul. Lebih murah. Betul. Ya kayak gitulah. Aneh ini gitu. Teh, ini mulai musik fokus itu SMA ya? Mulai ngeband-band Aku mulai band-bandan dari SMP. SMP. Dari SMP. Mulai keracunin setelah SMP itu kan pergi sekolah sendiri pakai angkot. Nah di situ kan udah mulai belajar tuh sama teman-teman, terus kemana, dan itu ke Saparua. Ya orang-orang yang ngalamin Saparua tuh kita disuguhkan dengan berbagai macam genre, dan kalau band-bandnya masih bertahan sampai sekarang, ya itu yang jadi legend sekarang. Legend ya. Yang pernah main di Saparua ya. Jadi ya dari situ, dari SMP nonton band, terus mulailah bikin band dengan musik yang ya masih bawain lagu orang, terus nggak bisa juga yang pengen kenceng yang lain. Misalkan drummernya nggak bisa, wah nggak kejar, nggak sanggup atau apa. Terus nyobain dan SMP juga pernah diajakin buat mokalin band death metal. Di SMP? Dari SMP, tapi waktu itu tuh aku kabur karena memang dari artworknya sendiri itu udah serem, berdarah-darah lah apa, wah nggak mau, takut gitu kan. Ya masih unyu-unyu lah, anak SMP kan nggak tahu gitu death metal kemana, terus kedengerin musiknya pun vokalnya tuh susah dicerna gitu. Akhirnya nggak mau nongkrong lagi, nggak mau ketemuan lagi tuh sama si A yang ngajakin itu dulu. Baik banget sih orangnya. Udah kemana-mana, band-bandan hardcore, punk, skinhead segala macem. Ternyata setelah terakhir bawain metalcore, banyak tuh, wah ini band aku tuh musiknya udah mengarahnya ke death metal, terus karakter vokalnya juga udah berat gitu. Akhirnya dipanas-panasin, ayo lo mainin death metal. Nah, aku ada di ujung berung, tapi aku berpikir nggak mau yang mendadak death metal gitu, karena lingkungan death metal terus harus kebawain death metal, aku nggak mau. Jadi tetap aja panceg lah gitu. Meskipun di lingkungan death metal, ketika aku band-bandan punk ya tetap aja
aku jalanin meskipun punya band metal lagi yang lain, terus masih ngebantuin teman-teman yang band hardcore gitu. Sampai ya udah ketika mainin musik death metal sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu dari lupa zaman kuliah. SMA. Itu Kira-kira SMA. nggak keganggu sekolahnya? Alhamdulillah aku misahin antara sekolah dan bermusik, karena kalau bermusik itu lebih ke buat diri pribadi, hobi ya. Tapi kalau misalkan pendidikan itu tanggung jawab ke orang tua. Jadi kalau misalkan mama saya galak banget, mama saya galak, bapak yang lolos banget. Untuk ngasih ngambil hati orang tua biar saya boleh ben-benan. Pulang malam juga sebenarnya dimarahin. Kalau dulu kan jam 9 malam tuh udah malam banget gitu kan. Ketika aku pulang jam 10, jam 11, sampai jam 12, serem banget, takut tuh sama mama. Terus mama orang kerja gitu. Jadi aku mikir kalau misalkan mau ngambil hati orang tua ya salah satunya ya paling nggak bener lah gitu, belajar gitu kan. Kuliah nggak keganggu atau sekolah juga nggak macem-macem. Dan aku tuh dari dulu nggak suka mabal, nggak suka bolos sekolah, nggak suka. Wih, keren. Walaupun setiap apapun ya, kayak habis manggung gitu, besok sekolah lagi. Iya, jadi bahkan gini, pas waktu setiap tingkatan lah, pas waktu SMP, SMA, itu aku selalu nyoba. Apalagi kalau pas sekolah pagi. Jadi pas SMA ngalamin kelas 1 itu sekolah siang, Kang. Kalau sekolah siang oke lah, orang lain udah pada main, udah pada masih ketemu. Tapi kok nggak seru ya gitu. Nah apalagi pagi-pagi ketika bolos, mau kemana? Mall masih tutup. Ya kan, teman-teman masih pada yang misalkan kuliah atau masih pada tidur. Mau ngapain keluar gitu? Keluar sekolah tuh ngapain? Aku ngalamin itu. Jadi aku orangnya yang aku nggak tahu ini pedes itu enak apa enggak kalau nggak nyobain gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya kegores itu sakit kalau nggak kena gitu kan. Dicoba dan aku ngomong sama mah kemarin nggak sekolah, ngapain, kemana, pengen tahu aja, ngikutin kayak orang. Mabal itu rasanya kayak gimana, terus gimana, boring. Dan aku bener-bener yang kalau dulu tuh bawa buku, air mineral, terus baca. Kadang yang dulu banyak yang main skateboard di balai kota, orang lain main, aku baca buku. Saking yang, terus ngapain ya kalau nggak ada teman ngobrol, diskusi, ya udah baca buku, nggak keganggu gitu. Dari situ mikir aja, ngapain harus bolos sekolah gitu. Selurus itulah gitu, bukannya nggak macem-macem. Nyobain kok gitu, aku juga nggak naif yang berarti nggak nyobain ini itu yang jelek gitu. Ada kutip ya. Nyobain asal nggak satu aja, aku nggak suka kimia gitu kan. Nyobain ketika makan obat, kok begini sih, nggak suka. Terus udah di situ, terus ngomong aja gitu, ngapain mah orang nggak suka, ke badannya jadi nggak enak. Positifnya ketika kita tahu efeknya nggak enak ke badan, terus jadi kita juga jadi nggak produktif. Ya mungkin pilihan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang mengkonsumsi sesuatu jadi produktif, ya itu silahkan aja. Tapi aku lebih memilih kayaknya lebih mengerjakan sesuatu dalam kondisi waras itu lebih enak. Betul lah. Iya. Ini kan gabung dengan Jasad ya. Tapi kan punya band-band sebelum Jasad nih. Band apa sih Teh? Band aku namanya Demons Dam. Sama death metal juga. Jadi kebetulan memang Demons Dam itu bukan vakum, bukan nggak aktif, tapi band ini tuh benar-benar tergantung sama aku. Kalau misalkan cari job manggung apa segala macam, aku semua yang menghandle semuanya. Karena dulu itu aku nawarin mau nggak manajerin band aku, pada takut.
Karena akunya galak katanya gitu. lebih ke ini aja sih. Ya nggak mungkin kan gue marahin lu kalau lu aja bener kerjanya gitu. Oh enggak gitu. Ya nggak seneng aja yang neko-neko gitu. Karena aku kalau ngerjain sesuatu kan fokus. Karena berpikirnya kalau misalnya ngerjain sesuatu fokus, hasilnya juga bakal maksimal gitu. Nah ketika lagi ngurusin band itu sambil segala macem, nah lama-kelamaan mulai hektik tuh gitu. Apa ya, kegiatan di luar band-bandan itu mulai aku kerjain lagi. Seperti apa tuh Teh? Kalau dulu aku ngerjain juga translating. Jadi kayak ada temen dari dia doktor di salah satu kampus di Australia. Dia bikin website memang ngulas tentang band-band, tapi dia lebih banyak band dari Indonesia gitu, karena dia tertarik sama band-band yang di Indonesia. Nah dia minta tolong, dia pengen ada versi 2 bahasa Indonesia dan Inggris gitu. Ya, aku ngerjain itu. Terus mulai lagi ngerjain event, kerja juga sama IO gitu kan. Jadi apapun kerjaan yang positif. Iya, yang maksudnya di luar nggak ngeganggu jadwal band. Karena dulu itu dari dulu aku berpikirnya ya kira-kiranya kalau misalnya kerja ngeganggu band, aku lebih baik gak kerja. Nah sampai pernah ada gara-gara aku ngeluarin statement seperti itu, sampai aku ditanya gitu, Teh kok bisa lebih memilih nggak kerja, lebih memilih band-bandan daripada kerja gitu. Padahal aku pas ngomong itu, saat itu aku kerja di Detikom. Ini Teteh lulus kuliah juga? Ya, alhamdulillah aku sarjana. Sarjana apa? Sarjana apa? Sastra Inggris. Oke, pantesan. Ya, terus pas kerja di Detikom, aku ngeluarin statement seperti itu, aku sambil kerja, sambil tour, masih jalan aja gitu band-bandan. Terus belakangan ada yang nanya, kenapa Teh kok bisa ngeluarin statement seperti itu? Ya karena apalagi setelah aku menikah, aku perempuan, aku punya option. Ketika aku nggak kerja, ada suami yang biayain, nafkahin ya. Iya, dan mereka langsung nyadar, oh iya kalau cowok lu ngomong seperti itu, ya asal lu punya usaha, punya income yang lain, karena ya gimana pun juga tanggung jawab suami nafkahin istri sama anaknya gitu kan, bertanggung jawab sama keluarganya. Tapi kalau misalkan aku nggak kerja, aku tidak menghasilkan apapun, ada suami. Kayak gitu. Jadi makanya ketika kerja malah kadang kerjaan aku lebih hektik dari suami aku gitu kan. Jadi misalkan nih pas waktu pernah berapa tahun aku nggak ngurusin band sama sekali. Itu kerja, totally kerja. Mau itu nulis, mau itu apalagi pasca pandemi. Ya. Pasca pandemi kan itu perform juga masih belum bisa. Iya, panggung masih belum ada. Banyak larangan. Ya, betul. Akhirnya job-job yang masuk tuh kayak lu mau nggak bikin artikel ini dari brand ini gitu kan, sampai yang kemana-mana. Ya udah, terus dari IO ada event ini kayak event dari Kementerian BUMN waktu itu vaksin, ikutan juga gitu. Jadi malah ya mungkin karena nikah udah lama ya. Jadi sama suami juga ya udah santai aja ya. Iya, jalanin aja yang menurut kita nyaman gitu. Aku juga nggak senang dilarang, dia juga sama. Dan aku juga nggak ngelarang yang kamu nggak boleh gini. Kalau nggak boleh ngeband, lah saya juga ngeband. Betul. Kayak gitu. Tapi kan kalau lihat kembali ke belakang ya Teh ya, pada saat kita kuliah nih, orang tua kan pengen anaknya tuh kerja kantoran nih. Yes. Kan. Gimana sikap orang tua tuh Teh? Pada awalnya mama itu berpikiran seperti orang tua pada umumnya lah. Iya. Ya udah sekolah, terus aku sebenarnya setelah lulus
minta sekolah lagi. Ih, keren. Mah pengen S2. Udah nggak usah, perempuan cukup S1 aja ya. Mungkin dipatahkan dengan apa ya pemikiran orang tua yang kolot bahwa buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi. Tapi beda sama pemikiran almarhum bapak bilang ya udah kamu kerja aja dulu, kalau udah punya duit sekolah lagi sendiri. Oke. Dan karena cukup tahu diri, bukan berasal dari orang dari keluarga yang berkecukupan gitu kan. Saat itu untuk S2 itu paling murah 30 juta Kang. Iya. Saat itu kan. Wah, ini gimana gitu, nyari duit gimana. Kerja pun ketika dapat uang yang ini gede banget menurut aku gitu. Ketika sekali ya gajian, bonus keluar gede banget. Tapi ketika pas milih buat untuk kuliah lagi, kayaknya seneng banget ya kalau pakai duit sendiri. Akhirnya ya udah dipakai buat hidup aja gitu kan. Tuhan nih. Ya dari situ pernah nyobain beberapa kali buat scholarship, tapi mungkin baru kerasanya sih belakangan ini. Kenapa beberapa kali mau di Florida, mau di Jerman itu selalu ada kendala. Nah, kendalanya ya dapat cocokologi nih Kang. Mungkin jalannya aku sama suami itu harus jagain orang tua. Jadi ketika ibunya suami itu pertama kali 2012 harus pasang ring. Karena di Bandung itu suami itu nggak punya saudara, cuman berdua doang, kakaknya semua tersebar gitu kan, ada di Lombok, di Surabaya, di Jakarta. Ini nggak ada yang ngurusin. Akhirnya karena suami harus kerja, aku dong yang harus standby. Ketika suami pulang, apusan lah gitu ya sama suami. Nah, udah gitu 2017 bapak masuk rumah sakit, aku juga yang nunggu karena kan aku insom Kang. Betul. Aku insom karena insom. Mama langsung tolongin ya jagain bapak, karena kalau misalnya malam nggak ada yang kuat begadang. Kalau aku bukan begadang, tapi lebih ke aku nggak bisa tidur cepat. Tapi besok masih bisa tidur juga? Aku tidur. Karena memang itu kalau jam 10 belum tidur pernah sampai capek dan nangis aku Bang. Capek kayak gini aku pengen bener gitu. Sekarang udah stabil? 100% belum, masih yang acak-acakan. Tapi kemarin ada momen lebaran itu alhamdulillah membantu. Ketika subuh nih, setelah sholat subuh nggak mungkin tidur lagi, siap-siap sholat id, itu 24 jam aku nggak tidur. 24 jam aku nggak tidur. Nah malamnya itu kan benar-benar yang udah, wah ini udah kelayangan, udah biarin aja udah. Tidur cepat. Besoknya hari kedua masih ada halal bihalal lagi, harus ke rumah keluarga. Kayak gitu lagi, bangun pagi, terus pas siang-siang ngantuk nggak boleh tidur. Ayo. Jadi mulai dari situ, alhamdulillah nih sekarang mulai yang jam 1 jam 2 udah dapet ngantuk gitu. Kalau dulu tuh belum ngedengar sholat subuh, belum ada ngantuk gitu. Jadi aku kalau misalkan parah banget sih kalau diajakin ngobrol sampai subuh. Kuat ya? Begini aja, kok nggak ngantuk-ngantuk, nggak tahu gimana. Walaupun capek ngomong ya? Kadang ngedengerin orang juga kadang seru sih Kang. Oke. Emang sih kalau kita bisa mendengar orang dan didengarkan itu klop tuh kerjaan tuh. Kan? Teh, katanya guru vokal ekstrim nih. Nah, itu ceritanya kayak gimana Teh? Ini cerita dari awal ya Kang ya. Yeah. Jadi dari mulai band-bandan kan udah lama, terus mulai band juga punya album apa segala macem, banyak yang datang minta diajarin vokal, aku nggak mau karena aku nggak punya basic guru, nggak ada punya basic musik juga. Jadi aku nggak mau jadi orang yang sotoy, nggak mau gitu, selalu menghindari untuk ngajarin orang gitu. Nggak mau juga menggurui orang. Akhirnya waktu itu band Decide punya vokalis baru.
Nah, ketika proses recording, si vokalisnya itu perlu mentoring lah. Nah, operator saat itu tuh Oteng dulu tuh gitarisnya Forgotten dulu tuh. Terus bilang sama Baby drummernya Beside, Beb coba aja sekolahin sama si Uji katanya gitu. Udahlah, suruh belajar dulu vokal sama si Uji. Emang dia bisa? Yakin bisa. Nah, Oteng tahu banget karena memang dia tuh pernah ngedengerin atau pernah ngeliat langsung, pokoknya tahu banget karakter vokal aku dari mulai yang band aku yang punk, yang hardcore kayak gimana, dia tahu banget gitu. Jadi mau itu teknik vokal exhale, inhale, dia bisa. Jadi dia pasti bisa ngasih tahu. Ketika ditelepon, ajarin lah. Enggak, aku nggak mau, nggak bisa. Bisa. Terus telepon Oteng, kenapa sih kok rekomendasiin aku? Bisa, ayo kamu awal aja. Di situ berasa dijebak gitu. Udah ketika betul menyempurnakan tekniknya si vokalis itu, Baby minta kalau ngerjain sesuatu sampai beres aja. Maksudnya udah sama guide vokalnya, nge-guide tuh sampai selesai recording take vokalnya. Nah, jadi orang-orang pikir murid pertama aku tuh Agrok vokalisnya Beside dulu, padahal bukan, suami aku. Teteh ngajarin. Enggak, jadi gini, ketika zaman masih pacaran nih belum nikah, aku tuh butuh. Tapi udah jadi vokalis nih ceritanya. Udah vokalis dua-duanya. Cuma diajarin lagi. Kita ketemu tuh kan memang udah punya band, udah kemana-mana lah, tapi sendiri-sendiri. Nah, ketika aku mau ngasah salah satu teknik vokal, kurang pede tuh. Nah, aku ingat dia tuh salah satu yang memang bagus lah di teknik itu. Bener nggak sih? Coba koreksiin. Udah kok aman kayak gitu, bagus. Yaudah, aku berarti tinggal ngasah powernya aja. Terus aku bilang, kayaknya kamu belum pakai diafragma ya? Diafragma apaan? Oh, belum tahu. Udah aku kasih tahu. Yaudah, di sana mulai di mentoring tuh. Pas manggung ya, karena waktu itu posisinya pacar kan. Udah aja sempurnain aja sama stage act-nya sekalian. Kamu begini-begini karena suami aku tuh tipikal yang introvert. Dulu itu nggak seterbuka sekarang tuh. Dia tuh yang dikenal nggak banyak ngomong, terus susah banget orang lain ngobrol sama dia. Lama kelamaan ya karena proses menikah itu kan, akhirnya banyak yang curhat. Aku tuh pengen ngobrol sama suami kamu. Tinggal ngobrol aja. Kok kayaknya susah ya? Jadi obrolan tuh mati di dia gitu kan. Tapi kalau diajak podcast masih bisa ngomong kan? Sekarang. Alhamdulillah sekarang banyak banget perubahannya. Jadi jangankan podcast ya, aku percaya podcast dia pasti ya karena asal bisa-bisanya yang ngajakin ngobrol aja. Nggak mungkin nih kayak aku nih, wah terus keluar. Dan dia pun sempat ngomong yang aku justru sebenarnya ngiri sama kamu. Kamu di posisi apapun atau ketemu sama orang yang seperti apapun, kamu bisa mingle aja gitu. Iya, kamu harus bisa gitu. Karena ya kerjaan kita entertain ya. Betul. Ketemu sama orang, harus menghibur orang gitu. Dia tuh nggak bisa. Bahkan sekarang ya nggak bisa langsung gitu. Cuman ya sekarang better kayak sama orang lain tiba-tiba yang bercanda, tiba-tiba sama orang tuh yang bisa ice breaking lah gitu. Nah itu nggak ada tuh di dia yang dulu. Bahkan teman-temannya sendiri sampai nanya, suami kamu kenapa kayak gini? Kenapa? Kalian aja nggak tahu gitu sebocor apa gitu. Jadi ya setelah aku sempurnakan vokalnya dia dan dia makin oke lah gitu ya, vokalnya makin mateng sama bandnya yang dulu. Ketika dia cabut pun dia masih ngelanjutin sama band yang lain gitu sampai sekarang. Yang sekarang itu bareng sama Turbidity ya karakternya dia udah terbangun matang gitu. Jadi setelah dia, aku punya sedikit pengalaman kan, coba begini, dicobain ke vokalis Beside. Nah setelah project sama Beside selesai, hasilnya orang-orang tuh ngelihat yang, loh, ada warnanya. Ini kenapa keren banget. Bahkan dari internalnya si Beside itu sampai pada ngomong, Ji, ini si Agrok diapain? Nggak diapa-apain gitu. Aku selalu berpikir kayak gini, kalau misalkan vokalis A
sama aku dibantuin terus jadi bagus bukan karena aku, Kang. Karena dia sebenarnya bagus tapi dia nggak nyadar potensinya dia tuh bisa sebagus itu, bisa lebih dari ekspektasinya dia gitu. Aku cuma ngebantuin ngegali aja. Dan alhamdulillah ya dari awalnya mulut ke mulut jadi yang sampai yang banyak banget ternyata gitu, lebih dari 20 orang murid aku tuh. Kayak Banyak banget, dan bukan cuma di Bandung, ada di Bali. Yang dari Aceh waktu itu bahkan sampai ke sini dia mau prepare tour. Setelah ngeluarin album dia mau tour. Nah, aku tutor dulu lah gitu, mentoring selama 2 minggu kalau nggak salah. Terus ya cuman kesulitannya itu sih, kesulitannya banyak yang dari luar kota bisa nggak lewat online. susah Aku ya. masih belum berani karena kalau lewat online mau Zoom atau apalagi WhatsApp, suara itu kan kekompres ya. Betul. Nah, ketika mereka teriak terus kekompres, aku harus ngedetect kayak gimana. Aku nggak bisa screening badannya karena pokoknya tujuannya gini aja. Kenapa aku akhirnya mau mentoring vokalis itu, aku nggak mau ninggalin atau siapapun lah gitu, ninggalin oleh-oleh yang jelek atau dampak buruk ke badan ketika kita udah tua gitu. Iya. Waktu muda kita masih gede nih, power nih, ngegas aja gitu teriak-teriak. Nah pas udah tua akhirnya misalkan tenggorokannya bermasalah, pita suaranya bermasalah gitu, atau gara-gara yang ini paling banyak kasus itu di vokalis tuh mereka ngerasain sakit kepala nomor Bisa ya 1. sampai gitu. Pasti karena mereka tuh nggak nyadar kenapa kalau nyanyi teriak-teriak apalagi gitu kan, orang pikir yang kalau musik ekstrim Emang begitu. teriak-teriak aja gitu. Udah biasa ya. Gak ada teknik kayak gitu kan. Salah banget. Justru kalau misalnya nggak pakai teknik yang benar itu bisa menyebabkan sesuatu penyakit yang besar gitu. Bahkan kalau misalkan ngerasa ini sakit kepala, ya maksimalnya ada radang di otak. Ya kan? Itu sebenarnya banyak yang nanyain, emang kenapa kok bisa sampai sakit kepala? Oksigen yang harusnya supply ke otak itu dipakai buat teriak-teriak. Ya 0,sekian second aja kan, Ya. otak nggak kena oksigen kan bisa bahaya, apalagi ini terus-terusan. Betul. Nah makanya deteksi pertama ketika ketemu sama yang mau belajar vokal, aku cuma nanya satu. Pernah ngerasain atau masih ngerasain nggak ketika produksi vokal ada sakit dimanapun? Oh bisa gitu? Dimanapun. Jadi kalau misalkan masih ada ngerasa sakit, Salah itu? itu ada yang salah dengan cara ngeproduksi vokalnya. Misalkan ada yang, setiap saya misalkan teriak-teriak atau ngisi vokal, saya ngerasa kenapa ya, kok pundak saya pegel, Berat gitu ya? pegel aja gitu. Kan kayak yang simple ya. Mungkin kamu pas vokalin nggak mau diem, nggak ada proses ketika ngeproduksi vokal dia yang kayak gini. Jadi tight gitu, keras banget ininya. Iya. Jadi malah nggak relax. Kalau ya kayak penyanyi pop lah ya, kita kan bisa bebas. Nah kenapa kalau misalnya ketika teriak-teriak kita harus begini? Itu juga ada yang salah. Terus ada yang pinggangnya sakit. Mereka pikir, ya mungkin saya kurang minum ya. Efeknya beda-beda ya? Itu sesuai dengan kebiasaan. Makanya paling enak ketika ngebantuin vokalis yang mending 0 sekalipun gitu. Itu enak banget, kayak kertas kosong kan, diarahinnya enak, yang bener langsung. Itu yang baru. Ya kalau yang udah jadi. Nah kalau yang udah jadi paling males ketika nemuin dia punya kebiasaan yang salah. Misalkan ketika vokalin, aku kasih contoh ya. Yeah. Misalkan ketika vokalin dia nggak sadar kalau punya kebiasaan nahan di dada. Misalkan gini, harusnya teriak, lepas kan? Lepas ya kan? Tapi ada yang nahan di dada tapi dia nggak. Jadi kayak, enak nggak kedengarannya? Nggak enak ya? Kayak engap gitu, kayak sesak gitu. Kalau dia lagi sakit gimana teh? Karena kecapean kemarin? Nah itu. Beda lagi? Treatmentnya beda kalau lagi sakit. Karena kita entertain, show must go on. Kadang
mau dibilang apa ya, saya lagi kondisi saya begini-begini, oh ya penonton pengen ngelihatnya kan kita prima aja. Iya betul. Makanya selain latihan vokal, tekniknya dibetulin, aku selalu ini benar-benar bukan diingetin aja, tapi memang nge-push sama murid-murid aku pasti harus olahraga. Oke. Teh kalau cara nyanyinya benar, 10 lagu juga itu nggak ada masalah ya? Banyak lagu gitu. Ya, kebanyakan kan kalau manggung kita dikasih durasi misalkan 1 jam. Itu bisa jadi kalau death metal sih panjang-panjang ya. 8 ya standar segitulah. 8 lagu. Bahkan 12, 13. Nah, 12 lagu itu kan scream semua tuh. Antisipasinya gimana tuh? Ya gak mungkin kan pas lagi nyanyi gini udah nggak bisa suaranya ke penonton begini, nggak mungkin kan? Banyak juga. Sebenarnya banyak vokalis yang mengantisipasi ngasihin mic biar sing along gitu kan ya. Ya kalau misalkan lagunya yang bisa nyanyi sih enak. Kalau death metal kan nggak enak. Harus penyanyi sendiri nyanyi. Meskipun mereka hafal, tapi biasanya vokalisnya tuh jarang banget yang ngasih mic ke penonton kalau death metal. Jadi ketika penonton memang sing along, vokalnya tetap nyanyi. Dia masih tetap ngisi suara gitu. Jadi makanya salah satu alternatifnya adalah menjaga stamina. Ya kalau misalnya lagi tour itu kan nguras banget tenaga ya, istirahat kurang gitu, capek di perjalanan. Ya mau nggak mau sebelum tour itu yang dipersiapkan. Kalau aku selalu menyarankan sama murid-murid aku kayak gitu, bukan ketika turnya, tapi sebelum tour kamu yang harus prepare. Istirahat yang cukup ya. Olahraga juga. Dan olahraga yang paling disarankan adalah kardio kan. Lari ya. Terserah mau apa, mau lari, mau renang, mau main sepeda. Yang pasti ketika ketahanan tubuhnya lebih kuat, lebih bagus, mau dihajar berapa lagu pun insya Allah kuat. Kayak gitu. Teh, itu kan bakat dari kecil itu kan mulai itu melihat cara nyanyi yang untuk scream tuh bagus, sampai tahu cara melihat itu gimana sih Teh? Gini, aku kan ada sedikit. Ada studi nggak atau ada yang ngajarin? Ya, ada sedikit pengalaman yang gak enak sebenarnya yang aku alamin ketika aku mempelajari teknik yang bener nih gitu. Jadi dulu dari mulai SMP, SMA aku ngedengerin, karena informasi itu kan susah banget kan, dulu nggak ada internet. Ngeliat, oh ini produksi vokalnya gini nggak ya, growl tuh seperti ini nggak ya, growl, scream, guttural dan bla bla bla. Menebak-nebak awalnya, ngedengerin band apa, ini produksi vokalnya gimana. Terus ada 2 vokalis yang lumayan diperhitungkan dulu di Bandung, cowok, aku bisa sebutin. Aku tuh nanya, karena aku berpikiran ketika lu pengen tahu sesuatu, lu lebih baik nanya. Lu bakalan dikasih tahu mungkin bisa lebih detail lah gitu. Tapi yang aku dapatin bukan itu. Ya gitulah katanya gitu jawabannya. Loh, kenapa selalu nggak mau ngasih tahu? Ini 2 orang nih, kenapa? Terus beberapa ada yang bilang kayak gini, karena ketika seseorang ngasih tahu triknya, dia tuh takut kalau misalkan yang dikasih taunya itu jadi lebih jago dari dia, jadi saingan. Loh, kok berpikirnya seperti ini? Udah dari situ aku pernah ngucap nih Kang, suatu saat kalau aku punya atau dikasih kelebihan atau dikasih rezeki bisa tahu ilmu yang benar untuk memproduksi vokal, aku pengen ngebagi sama orang-orang. Apalagi yang butuh lah ya, sama vokalis-vokalis ekstrim. Aku tuh janji sama diri sendiri. Jadi dendam, tapi dendamnya in a good ways gitu. Betul. Aku balesinnya gitu. Nah setelah itu, yaudah, ketika dijebak itu kan, berhasil, polanya udah nemu, tapi semuanya atau awalnya selalu aku bilang,
aku nggak sekolah musik, Ya. tapi ilmu yang aku bagikan bakalan based dari pengalaman aku. Semua aku nyobain gitu, kayak misalkan kesulitannya kayak gini, oke yuk resolve, cobain kamu begini, cobain kayak begitu. Kamu ini kayaknya ada trouble-nya di sini ya, kamu kayaknya salahnya begini gitu. Dari mulai produksi vokal, stage act gitu kan. Maksudnya stage act-nya memang nggak aku ajarin, tapi sepengaruh apa gitu, kayak misalkan gerakan tangan, kaki gitu, positioning ketika di stage gitu. Itu aku kasih tahu sama mereka gitu, ketika tangan kamu ngangkat dua-duanya gitu kan, kayak satu megang mic, satu lagi begini gitu. Makanya nggak mungkin, atau misalkan aku belum nemu sih sampai sekarang vokalis musik ekstrim ketika vokalin tangan yang satunya cuman begini doang. Pasti ngangkat. Pasti dia powerful. Mau di belakang, mau begini kan, mau gimana, dia pasti powerful. Karena aku tuh nemuin bahwa ketika salah satu pegang mic, yang satunya ini adalah penyeimbang power. Betul. Ketika diam, dia stay. Tapi ketika dia lebih butuh lebih apa ya, besar lagi powernya, dia pasti ngehentak atau dia apa? Menggenggam. Ya, ngepalin tangan apa gimana. Jadi kayak misalkan teknik miking, posisi mic seperti apa, mic itu bedanya dynamic, kondensor apa segala macam. Ya banyak aku apa ya, bisa dibilang bukan ngasih teori juga gitu. Tapi nah ini lucunya orang Indonesia. Karena kita itu budaya membacanya kan kurang. Iya. Kalau misalkan aku kasih materi membaca teori, Malas, ya? mereka pasti yang nggak ngerti, mereka malas. Akhirnya lewat diskusi, lewat ngobrol, yuk sebelum mulai atau misalkan materi awal-awal itu selalu materi-materi sebenarnya harusnya textbook. Tapi kalau misalnya ini baca, nggak mungkin. Aku kasih video aja, mereka yang gimana? Nggak tahu, nggak ngerti. Nih, pelajari dulu diafragma. Kita ketemu minggu depan. Aku bakalan terus ngejar diafragma kamu biar kena. Nggak ngerti, kena. Bahkan banyak yang salah kebalik. Lah, ini gimana gitu. Akhirnya ya udah, harus diskusi, diajakin ngobrol, kasih contoh, lakuin bareng. Udah jadi kayak yang kayak nongkrong aja sama temen gitu. Tapi di dalam studio gitu. Ya sayangnya studionya masih random aja gitu karena belum punya studio sendiri gitu. Tete ini kan cocoknya jadi guru bahasa Inggris, bukan guru vokal ya, ekstrim lagi kan, gitu ya. Saya dari dulu sebenarnya paling nggak mau Kang jadi guru, karena apa ya? Ya selalu merasa guru itu kan digugu dan ditir kalau di Sunda itu kan. Kalau misalkan ya apa ya, salah satunya kayak style berpakaian aja. Kalau guru itu harus feminin, apa ya namanya, ya cewek banget lah gitu ya. Apa yang bisa diambil dari aku kan? Pakai rok aja aku nggak bisa gitu kan, ribet kemana-mana. Jadi enggak lah gitu. Jangan jadiin saya panutan. Aku selalu mikir kayak gitu. Gitu ya. Aku bukan panutan yang baik, selalu berpikir kayak gitu. Jadi paling menghindari pekerjaan untuk menjadi guru. Iya, betul. Teh lebih mudah melatih yang baru mau jadi vokalis metal atau yang sudah jadi gitu? Dua-duanya punya kesulitan tersendiri. Tapi kalau dari nol itu tergantung dia punya trigger apa. Ketika dia masih baru banget, tapi dia punya keinginan keras, pasti bakalan cepet dapat ya. Tapi ada juga, saya pernah nanganin teman yang usianya 48 tahun, dia masih aktif band-bandan hardcore, tapi dia nggak kalah semangatnya sama anak muda, karena dia mau recording album baru waktu itu. Oh parah banget lah, nafasnya habis, terus si vokalnya juga nggak kesana kesini lah. Ketika dia udah terserah lah mau berapa lama, yang pasti
saya pengen belajar dulu, saya pengen di album itu matang, dia bilang gitu kan. Ngapain lama-lama, aku juga ribet lama-lama. Enggak, maksimal 3 bulan, jangan buru-buru. Enggak buru-buru, ini tuh harusnya udah lebih dari cukup 3 bulan, gue bilang gitu. Digas, terus dia juga meskipun dia lebih tua, tapi aku ngasih saran kayak yang olahraganya kayaknya harus ditambahin lagi deh, lebih berat karena ini kurang nge-push nih. Terus ketika ya usia segitu kan lagi aktif-aktifnya kerjaan, dan dia punya kerjaan juga, ya dia bos lah gitu kan. Ketika harus latihan, aku kasih porsi yang berat, dia yang ini nggak kuat. Ya udah olahraga ya tambahin, dan dia nurut gitu. Nggak ngikutin apa yang aku saranin. Ketika dia ngikutin apa yang aku saranin, dan beberapa orang juga ngikutin seperti itu, mereka yang ngerasain sendiri gitu. Mungkin awal-awalnya apaan sih gitu. Banyak lah beberapa vokalis yang kok begini sih. Tapi ketika sudah selesai semua program latihannya, karena kan kebiasaan ketika ada yang datang mau belajar, mau itu yang baru atau yang udah lama jadi vokalis, aku lihat dulu masalahnya apa, atau misalnya kesulitannya di mana, trouble-nya seberat apa. Nah dari situ baru aku bikin program. Oh kayaknya dia harus ngejarnya ini, basicnya udah dapet, langsung ke materi ini gitu. Setelah ngegambar program dan dilakuin, insya Allah sih mau yang baru atau yang lama, balik lagi ketika dianya rajin dan mau ngejar cepet. Tapi kalau misalkan ogah-ogahan atau yang apa sih gitu, cuman begini aja, ya lama. Karena banyak kok Kang yang udah mulai, dia yang kok begini aja. Padahal itu sama kayak ngetes mental. Ya kalau belajar gambar kan awalnya titik-titik, kok titik-titik sih? Aku pengen belajar gambar, ya udah, ayo. Ternyata itu basic gitu. Dan kebanyakan ya latihan basic itu memang menyebalkan. Dan setiap murid pasti beda kasusnya ya. Betul. Gitu. Teh, ini gabung dengan Jasad nih. Sejak kapan prosesnya gabung itu kok bisa gitu? Entah ini ada skenario alam apa, gue juga gak ngerti. Tapi tiba-tiba menjelang 2004 itu sebenarnya banyak banget teman-teman, apalagi teman-teman dekat yang minta aku buat aktif lagi bareng sama band aku. Tapi aku nggak gubris tuh gitu. Nah di 2003 Desember itu ada event anak-anak vokal bikin event kan, punya event namanya Recitaliation. Itu setiap tahun itu pasti digelar lah. Ketika Desember 2023 aku nggak bisa manggung, band aku nggak bisa manggung maksudnya, karena si drummer itu berhalangan dan nyari sampai 7 orang. Itu tiba-tiba ada dadakan sakit lah, ada dadakan apalah apa akhirnya ini nggak bisa maksain, nggak usah, aku bilang gitu, nggak usah. Gagal tuh manggung di Desember. Nah setelah gagal manggung, kita nih janjian, oke, Januari kita ketemu ya, kita meeting buat nyelesain album. Karena sampai kapanpun juga kalau kita nggak ketemu, kita nggak bahas serius, nih nggak akan beres-beres gitu. Itu Desember tuh, mau ngomong Januari, mau ketemuan kan, udah deal, udah sepakat semuanya. Tiba-tiba Januari Jasad itu ada konser bareng sama gamelan Kang, dari Kiai Fatahillah, UPI. Tiba-tiba 2 minggu sebelum perform, kena stroke. Pas banget 14 hari menjelang perform. Acara itu harusnya Desember akhir, karena ada kendala apa, mereka mundur ke Januari. Ketika ada kabar Man sakit, nggak mungkin kan dimundurin lagi. Betul. Ya kan? Nah tiba-tiba Verly, gitarisnya sama foundernya Jasad, Wayuli tuh ngobongin aku, mau ngobrol, ketemu. Aku pikir pasti nih mau ngajakin featuring. Aku kira gitu, cuma 1 atau 2 lagu kan, pasti punya kemasan perform seperti apa yang membutuhkan aku gitu kan. Oke. Temuan, aku beres beberapa meeting. Pas ketemu
kok semua dan dikasih kabar eman sakit stroke gitu, kena stroke ringan. Aku langsung yang ini ada apa gitu, harus semua. Masalahnya jasad itu lagunya panjang-panjang, susah-susah, dan fansnya jasad itu militan pada tahu lagunya. Jadi yang ini gimana dalam waktu yang singkat aku harus ngapalin. Dan ini waktu dua minggu aku dikasih tahu. Tapi seminggu pertama itu aku nggak bisa langsung ngapalin, Kang. Satu, aku nggak bisa ngejawab. Aku bilang, aku takutnya nggak sanggup. Pasti sanggup. Aku sampai nggak mampu bilang iya atau enggak tuh enggak. Terus mereka benar-benar apa ya, ngucapin sesuatu yang bikin aku berat sih gitu. Dari player, dari personilnya sama si kru-nya, please ini buat kemanusiaan aja sih. Kamu ngebantuin jasad buat kemanusiaan aja. Hei, kalian mikirin nggak beban yang bakalan aku emban seperti apa gitu kan? Iya, tapi kita semua percaya. Jadi dikira cuma player doang, tapi sampai krunya pun percaya semuanya sama aku. Waduh, Makin berat dong ya. iya, ini tanggung jawabnya yang nggak gampang gitu. Satu, Man itu punya sosok yang kuat. Dia bukan cuma vokalis death metal doang gitu, tapi emang sosoknya Man tuh kuat banget gitu. Ini gimana? Udah stres. Kerjaan kelar, bener-bener yang seminggu itu kerjaan kelar. Aku nggak bisa ninggalin kerjaan A, B, C, D. Udah hari Senin, pokoknya hari Senin Selasa aku menghafal berapa waktu itu ya, 10 lagu apa 12 lagu aku lupa. Menghafal hari ketiga latihan, keempat latihan juga, kelima langsung gladi kotor. Ceritanya hari ke-6 istirahat, tapi boro-boro istirahat kan, aku harus nyiapin lirik, aku harus nyiapin segala macam gitu kan. Ini nggak mungkin kalau misalkan lirik dicetak, di print, dibawa, karena kan mata aku juga lepas kacamata udah ngeblur. Jadi kalau di panggung lepas kacamata? Iya pasti. Tapi kan masih bisa pakai apa? Soft lens gitu? Nggak bisa ya? Silindris kan. Oke. Justru yang minusnya sih nggak besar silindrisnya. Jadi makanya ini percuma. Aku ketawa-ketawa aja kalau misalkan, tenang, lirik ditaruh kok. Nggak ngaruh, aku bilang gitu. Nggak ngaruh, nggak bisa gitu. Udah, pas aku request ada Matador nggak? Ada. Layar TV gitu kan, ada. Oke, sip, masukin Matador, ya udah, itu acuan doang gitu kan. Ya, tapi ya benar-benar yang pengalaman, bukan pengalaman pertama manggung sama Jasad, karena sebelumnya udah pernah. Berapa ya, 3 kali diajakin perform, tapi ya itu cuma 1 lagu gitu kan. Bawain lagunya apa, misalkan pas di skor di Ciamplas 1 lagu, terus di Malang 1 lagu. Pas Man ke Jerman jadi jurinya Wacken, ditawarin full, nggak mau. Sampai dipaksa gitu. Bukan dipaksa, tapi lebih dibujuk. Udahlah, sama sendiri aja, nanti kan gajinya full. Aku bukan masalah duit, aku bilang gitu. Bukan aku sombong atau apa nggak butuh duit, bukan gitu. Tapi kan beban gitu. Nah akhirnya aku bilang, yaudah, ajakin lah vokalis lain. Bobby aja, Bobby. Akhirnya bertiga tuh. Pas Man waktu ke Jerman itu, satu pertunjukannya Jasad, pokoknya berapa lagu ya, jadinya karena durasinya dipotong jadi 6 lagu kalau nggak salah, apa 4 lagu. Nah itu sama 3 vokalis. Kalau yang sekarang, yang kemarin, nah yang pertama kali, setelah sakit aku harus nge-backup full. Ini gimana gitu. Tadinya juga nggak ada rencana yang bakalan lanjut. Aku kira cuman project itu aja, tapi kan Jasad itu udah punya jadwal yang pasti gitu. tahun kemarin. 2004 ya, tahun kemarin. Apalagi setelah Lebaran ini. Terus ya udah Februari itu kan, Januari kan acara 20-an berapa gitu. Terus Februari kita ketemuan, aku dipanggil lagi. Kayaknya bakalan minta tolong buat jadi edisional, buat jadi vokalis pengganti untuk perform gitu ya. Gimana? Berarti
iya berarti harus menghafal lebih banyak karena lagunya kan di bawahnya banyak. Waduh, oh ya udah, gimana ya udah, Bismillah. Nah, awalnya juga santai aja gitu. Kalau misalnya Jasad ada perform di mana, baru di announce-nya lewat si pamflet kan. Tapi ada rumor tuh, ada rumor di Februari itu bahwa Jasad itu bakalan vakum karena Oman sakit. Dan beneran berimbas sama band. Jadi ada beberapa panggung yang harusnya main lah Jasad. Cancel semua ya? Jadi diganti. Lebih sakit banget kan, diganti gara-gara mikirnya ya kan Jasad lagi vakum kan mannya sakit, orang ada kok penggantinya. Nah, di sana akhirnya manajemennya Jasad memutuskan untuk announce bahwa Jasad tetap jalan dengan vokalis pengganti gitu kan. Rame di sana sampai banyak banget yang bikin postingan di TikTok, dia jadi FYP gitu kan. Terus kok jadi viral banget sampai orang-orang yang bukan orang metal pun jadi pada tahu Teteh mau kalian Jasad sekarang. Saking viralnya tuh gitu kan berita itu. Iyalah, aku saat itu bukannya bahagia, stres. Stres, beneran stres. Dan konser pertama itu banyak salah liriknya atau benar semuanya? Sebenarnya bukan salah, tapi ada bukan salah, tapi lebih ke enggak aku isi. Jadi lebih ke patternnya aku ikutin. Jadi liriknya itu aku kosongin. Oke. Jadi kalau misalkan Lupa gitu, nggak ingat. memang bukannya nggak ikut, emang belum hafal kan. Jadi di part ekstriman itu, ekstrim musik itu, mau gitaris, drummer, bassis, dan vokalis itu punya part yang kayak gitaris, punya part setan kayak gitu kan. Jadi dia lupa, tapi bisa ngikutin, padahal bukan itu harusnya gitu. Nah si vokalis pun gitu, liriknya tuh nggak ada, blank. Part ini nggak ada, nggak inget sama sekali. Udah, tapi kita bisa ngikutin patternnya. Jadi nggak kelihatan kesalahannya. Iya, kayak improvisasi, tapi lebih ke kayak grip setan gitu dibilangnya kan, lirik setan gitu. Lirik setan apa ya, nggak ketahuan, nggak kelihatan. Iya. Tapi kita aja. bisa ngikutin gitu. Jadi ya itu improvisasi kita sebagai pelaku seni di ekstrem yang absurd sebenarnya, tapi menyelamatkan kita sebenarnya di panggung gitu kan. Dan sampai sekarang masih sama Jasad dong ya? Alhamdulillah masih, dan kemarin juga baru rilis satu single, Recycle, album Annihilate the Enemy, salah satu lagu yang cukup ikonik, judulnya Jang Getih. Itu benar-benar ikonik banget, itu nempel banget karena memang album itu karyanya bagus. Kayak gimana sih Teh lagunya? Dikit aja. Ya nggak bisa kalau Gak deh gitu kan. beda lagi, nggak yang kayak gitu. Enggak. Gitu. Karakternya beda lagi. Ini namanya guttural inhale. Kalau tadi kan dikeluarin. Ini yang dalam aja. disedot. Kalau death metal kayak gitu ya? Nggak semua, sesuai kebutuhan lagunya. Oke. Bau sih tau gak gitu. Ya karena memang nggak mungkin di hardcore pakai seperti ini. Terus kalau misalkan untuk lagu misalkan punk, dia scream sesuai kebutuhannya juga. Kalau terlalu berat nggak cocok nih sama lagunya, ya nggak usah dipakai. Jadi setiap musik dan vokal itu ya yang ngawin aja gitu, yang pas, yang enak gitu, yang enak itu yang ngawin aja kan. Kadang nih vokalnya keren tapi musiknya kurang gitu. Tapi ya namanya musik ya, sesuai selera lah gitu. Betul. Gitu. Teh, dengan Jasad ini pasti ada kontrak dong ya? Untuk berapa tahun? Enggak?
kayak gitu? Karena apa ya? Nggak bisa tuh kayak gitu karena kita awalnya juga dari pertemanan gitu. Aku juga tidak menampik bahwa aku juga dewasa karena diasuh sama mereka. Ya kan, perjalanannya Jasad juga banyak ngajarin aku banyak hal lah gitu. Dari nggak cuman musik, nggak cuman apa soal di showbiznya seperti apa gitu. Jadi ketika dimintain bukan yang oke, kita keluarin kontrak, nggak. Meskipun awalnya memang bantuin Jasad ya untuk 1 tahun ke depan. Ya kalau lagi bercanda katanya setahun doang, ya lanjut kali gitu. Ya apa ya, lebih ke ya kita jalanin aja ke depan. Banyak juga yang nanya terus ke depannya gimana, apalagi kemarin setelah video klip keluar, jadi jalanin aja lah. Kita nggak tahu ya kalau pacaran juga kayak gitu kan. Betul. Emang dari dulu tuh band-bandan tuh kayak pacaran kan. Ya kalau misalkan apa ya mau player apapun nih personilnya punya band berapa biji gitu, jadi dia pusing sendiri kan. Dia bisa ngatur ya bagus, tapi tetap aja ada mentoknya, ada kayak gimana. Nah kalau misalkan pacaran itu lebih mudah daripada band-bandan kalau menurut aku. Pacaran cuma 2 pikiran, cuma 2 hati. Kalau band-bandan kadang 4, kadang 5 gitu kan. Menyesuaikan jadi satu visi, satu misi dengan beberapa otak, beberapa. Tidak mudah ya. Susah banget. Susah. Jadi makanya buat karya yang bagus itu nggak bisa main ego gitu. Ada yang harus naikin ego, ada yang harus nurunin ego. Jadi naikin ego buat kekeh biar ini kebaikan untuk bersama, tapi ada yang harus nurunin ego ketika ini memang tidak bagus untuk semuanya. Kayak gitu. Cara ngelatih vokal itu di screen itu ada rahasia sendiri nggak Teh? Minum apa atau apa gitu? Minum apa? Nah, aku guru yang apa ya, membebaskan untuk mengkonsumsi minuman atau makanan apapun yang membuat badan rileks gitu. Jadi misalkan sebelum manggung ada yang terbiasa pakai madu, pakai jeruk, enggak, silahkan. Aku nggak pernah melarang, bahkan ya ada juga yang memilih pakai alkohol, silahkan. Dia tahu kok kalau kebanyakan dia malah mabuk, bukannya mau perform gitu. Jadi ya balik lagi, itu ngebantu apa enggak? Kalau ngebantu lanjut, kayak misalkan pernah gini, ada yang cerita keperluannya buat recording. Dia cerita, aku pas latihan vokal nyobain pakai americano panas katanya. Terus gimana? Relax aja gitu, enak ya? Ya udah lanjut. Dan aku menyarankan ketika dia mau manggung, cobain, kamu bawa americano hangat. Kalau misalkan memang itu bikin relax, pakailah gitu. Jadi kalau misalkan badan kita relax, kita bisa kontrol suara, power yang mau kita produksi itu jadi bisa lebih maksimal gitu. Teh pasti punya band favorit death metal dong. Siapa tuh Teh? Dari dulu aku tuh banyak banget gitu ya. Cuman yang inilah yang sangat menginspirasi itu ada 2 vokalis. Satu vokalisnya Decide, Glenn Benton, sama satu lagi Frank Mullen, mantan vokalisnya Suffocation. Jadi secara attitude dan vokal gitu, aku banyak terpengaruh oleh mereka, dan sayangnya belum dapat nih gitu vokalis perempuan yang jadi influence gitu. Jadi selalu laki-laki. Jadi dari mulai stage act-nya, dari mulai karakternya yang aku kejar selalu cowok gitu. Nah, tapi ya belakangan karena sudah mulai beranjak tua gitu, aku juga jadi berpikir gitu, kenapa ya kalau
sesuatu yang keren itu pasti wah keren banget nih kayak cowok gitu. Tapi kayak gitu aja nggak bisa kayak cewek. Yang jelek pasti sama cewek. Oh nggak bisa nih kita balik aja gitu kan. Toh sama aja cewek sama cowok. Jadi ya bukan pengen kesetaraan gender atau apa. Tapi aku lebih ke berpikir sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Mau itu influence cewek apa cowok ya lakuin aja sih. Iya. Apa sih yang harapan ke depan yang pengen Teteh yang belum tercapai itu? Aku pengen ini nih nanti. Harapan yang belum tercapai naik haji. Oh. Betul. Itu Ya. yang paling simpel ya. Ya betul. Pasti kalau harapan pribadi kan pengen naik haji, pengen selalu ngebahagiain orang tua. Betul. Gitu kan, apalagi orang tua aku tinggal satu, di suami juga tinggal satu. Terus memberikan positive vibes lah, pengaruh yang baik gitu ya, membahagiakan orang-orang yang di sekitar lah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, minimal di sekitar dulu lah gitu. Gitu pun dalam bermusik gitu. Kalau misalkan banyak yang ragu buat diskusi tentang vokal, pengen tanya ini itu soal teknik vokal, tapi selalu berpikir duh aku nggak punya duit gitu kan. Tanya deh yang lain, apakah selalu ngomongin uang apa enggak gitu. Iya. Nah karena ya Uang bukan patokan ya. betul, karena kan tadi Kang yang aku ceritain, aku tuh dendam sama orang yang dulu nggak mau ngasih tahu. Jadi ya aku balas aja dendamnya gitu dengan aku banyak menciptakan vokalis-vokalis keren gitu. Oke. Alhamdulillah vokalis-vokalis yang aku mentorin itu menjadi vokalis-vokalis yang diperhitungkan Kang di Bandung gitu kan. Dan itu menjadi ladang pahala ya Teh ya. Ya amin. Nggak berharap banyak, cuman ya kalau misalkan ngasihin ilmu kan nggak berat bawanya gitu kan. Jadi ketika dibagi-bagi ya malah jadi bahagia gitu, nggak rugi sama sekali. Bahkan aku mendapatkan banyak rezeki itu lebih besar menurut aku daripada uang. Betul. Satu, pertemanan. Kedua, koneksi. Ketiga, alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang baik. Baik, betul. Itu aja udah rezeki yang besar banget buat aku. Dan nggak bisa dibeli ya. Ya betul, karena ngebeli temen mah ujung-ujungnya hilang. Teh kalau setiap manggung nih ya di stage itu kan kesan dan pesannya pasti beda tuh. Wah di panggung ini kok begini. Pasti banyak peristiwa lucu lah ya. Gitu. Dan yang paling berkesan itu di mana tuh? Pada saat manggung sama siapa? Yang paling berkesan sebenarnya hampir semua panggung berkesan pasti ada. Pasti ninggalin kesan yang berbeda lah setiap di setiap pertunjukannya. Tapi yang paling ganggu pernah ngeband sama band sendiri yang di Mansdem, itu melihat sosok besar dan hitam itu entah apa. Bisa lihat juga tuh Teh. Ya mungkin ya. Aku sih selalu mendinai itu gitu. Tapi maksudnya itu di Ponorogo dan pas tanggal 1 Syuro ya. Karena kan pas malam 1 Syuro itu kita perjalanan menuju di Ponorogo lagi gitu. Pas malamnya itu cuman band aku yang mati listrik. Dari band awal sampai satu band sebelum aku tuh lancar-lancar aja, listrik nggak pernah ada gangguan. Ketika lagi di pertengahan perform lah gitu, entah udah berapa lagu, mati total gitu. Itu benar-benar yang nggak bisa gerak. Itu apa mau lihat ke depan, jadi aku nunduk aja gini. Tapi semua pada lihat juga? Enggak. Teteh aja? Iya. Terus pas setelah beres manggung cerita sama teman-teman band yang pokoknya yang ngalamin hal yang aneh itu ada aku sama salah satu gitaris almarhum sudah meninggal kemarin. Jadi dia bilang
pas aku cerita, kamu lihat nggak? Nggak ada yang lihat. Tapi dia bilang, kamu tahu nggak? Aku nggak banyak gerak. Kalau dia nggak banyak gerak itu gara-gara dia ngelihat ada sosok perempuan ketika aku ngisi vokal, terus dianya nari-nari. Oke. Jadi dia kayak kaku aja gitu. Dia pegang gitar nggak gerak-gerak. Jadi menurut aku sih itu pengalaman yang paling aneh gitu ya. Jadi dalam satu panggung itu ada dua kejadian lah gitu loh. Iya, terus memang kalau misalkan yang berhubungan sama hal-hal yang begitu tuh biasanya aku sama dia yang ngerasain, yang bisa apa ya, yang TikTokan gitu loh. jadi ketika ngobrol, ini kayaknya nggak enak deh, jangan di kamar yang itulah, atau sampai pernah nih dikasih berapa penginapan, ada satu penginapan yang nggak diisi gitu, karena pas teman aku kesana, enggak, aku lebih baik kumpul-kumpul aja sama kalian, kenapa gitu, enggak enak katanya gitu. Dia berasa ada yang gangguin kayak gitu itu, ya palingan aku sama si gitaris aku itu yang udah paham gitu, palingan ada apa gitu, suka cocokologi, begini nggak, wah iya lagi, udah aja gitu. Cuma yang paling nggak enak karena kalau di penginapan atau sebelum apa sesudah manggung, ya udahlah, ini pas manggung tuh yang paling nggak enaknya pas di situ di Ponorogo itu, pengalamannya yang nggak mau diulangi lagi gitu. Kalau diajak ke sana lagi nggak mau lagi? Mau. Yang penting dibayar ya. Ya, apa ya? Karena memang tujuan utamanya main musik. Kalau itu minor lah gitu. Betul. Ya kan? Kalau ya aku nggak takut sama yang kayak gitu. Takutnya sama Allah gitu. Udahlah, berdoa sama Allah udah. Ya Allah, hilang udah. Percaya gitu. Teh, pesan-pesan nih buat anak muda yang mau masuk di dunia musik metal. Kayaknya nggak usah banyak dikasih tahu deh. Aku yakin apalagi Gen Z atau regenerasi yang ke depan sini pada pintar, terus mereka juga apa ya, bisa banget menguasai musik-musik yang mereka malah mereka jadi bingung gitu. Ada yang kalau dulu kan jelas kedengaran ini death metal, ini hardcore, ini punk. Kalau sekarang udah benar-benar yang ini punk kok ada hardcore-nya, ini death metal kok, tapi ditulisnya si bandnya kok hardcore gitu. Ini death metal apa hardcore, kayak gitu-gitulah. Udah mulai bercampur kan kalau sekarang. Jadi kalau dari aku sih cuman bilang mau main musik, mau apapun itu, saran dari aku kalian harus fokus. Kalau misalnya kalian fokus kerjain sesuatu, hasilnya pun insya Allah bakalan maksimal. Betul. Teh, nyanyi dong. Dikit aja gitu. Halo. Gitu loh. Aduh, lagu apa ya? Yang populer aja kali ya, lagunya si Jasa dia. Boleh. Kalau bawain lagunya si Dimas Dem pasti karena kurang populer. Ya boleh. Oke, sedikit aja ya? Boleh. Apa ya? Kalau nggak ada musik aneh. Oh gitu ya. Sebenarnya. Apa? Kalau misalkan jadi tedong seperti itu, powernya sih kurang keluar, jadi nggak powerful gitu ya. Karena memang satu bukan di tempatnya, kedua nggak ada musik, jadi berasa kurang aja. Tapi paling nggak kegambar lah kayak gitu. Siap deh. Siap. Aneh apa suara saya? Teh, thank you sudah. Sama-sama Kak, makasih mau ngedengerin bacotan saya. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Teh Popo Puji, semoga banyak manfaat dari perbincangan kita dan see you di next episode guys. Bye, wassalam. See ya.